Terima kasih masih bersama YPB Movie. Setelah menunggu begitu lama yang sangat membuat kita penasaran, Dragon Ball AF versi Young Gigi akhirnya telah rilis di chapter terbarunya. Wah, sudah lama sekali ya. Dalam chapter ini melanjutkan part sebelumnya, yaitu Vegeta yang telah berhasil membunuh salah satu Saiyan lama bernama Nash menggunakan Super Saiyan 5 demi membalas kematian Trunks. Yang di situ baik Goku, Gohan, SSJ 6 bahkan dua Saiyan lama lain terkagum-kagum atas kekuatan Vegeta. Di tempat lain, kakek tua dan Shin nampak begitu ketakutan karena mereka baru tahu tentang kekuatan para Saiyan kuno. Shin penasaran apakah kakek tua memiliki firasat buruk lain mengenai ini. Tiba-tiba, kakek tua tersadar sesuatu yang membuat Shin penasaran apa sebenarnya. Namun, di sini belum dijelaskan ya. Kembali ke medan pertempuran, Vegeta bertanya pada Grippy apa sebenarnya tujuan Saiyan kuno datang ke bumi. Dengan semangat, Grippy berkata kalau mereka cuma ingin melawan musuh yang kuat saja dan datang ke sini demi untuk menemukan potensi dirinya yang kuat dan memiliki tujuan yang penting. Vegeta penasaran apa sebenarnya yang dimaksud. Grippy menjelaskan akan ada seseorang yang muncul di tempat mereka. Dan orang tersebut merupakan bangsa Saiyan yang memiliki kekuatan Super Saiyan legendaris. Mendengar itu sontak membuat semuanya terkejut siapa sebenarnya orang itu. Bahkan Vegeta penasaran apa maksudnya Super Saiyan yang legendaris. Grippy menjelaskan lagi, baik dia Vegeta, Goku, Gohan atau siapapun yang telah mati, mereka tidak bisa berubah menjadi Super Saiyan legendaris. Tapi sebentar lagi, bulan di bumi akan memancarkan cahaya khusus yang hanya ada setiap 1000 tahun sekali. Dan ketika itu terjadi, seorang Super Saiyan legendaris akan muncul dan akan membunuh semua orang. Mendengar itu, Goku mengerti kalau dia dan yang lain sebenarnya bukanlah seorang Super Saiyan yang hebat. Meskipun mereka menjadi yang terkuat di semesta, nyatanya masih ada orang lain yang lebih kuat dari mereka. Di sini, Grippy kembali menyombongkan jika dia bisa menghabisi mereka semua dengan mudah. Namun, dia nggak ingin membuang banyak waktunya. Mereka tidak tahu siapa Super Saiyan legendaris itu, jadi dia minta mereka untuk melakukan genjatan senjata dulu, sampai tahu siapa sebenarnya yang menjadi Super Saiyan legendaris. Baginya akan sangat tragis jika semua orang mati sebelum Super Saiyan legendaris muncul. Mendengar nama Super Saiyan legendaris, kakek tua merasa seperti pernah mendengar nama tersebut di masa lalu. Shin bertanya apakah kakek tua pernah melihat bentuk dari Super Saiyan legendaris itu. Namun, kakek tua mengatakan gak pernah melihatnya kecuali mendengar kehebohannya. Saat Super Saiyan legendaris muncul, maka setengah alam semesta akan dihancurkannya menggunakan kekuatan yang luar biasa besar. Mendengar itu, sontak membuat Shin kaget, ternyata Super Saiyan legendaris sangatlah kuat. Kakek tua menceritakan beberapa ratus tahun yang lalu, kematian meningkat di alam semesta hingga mengguncang banyak bintang akibat amukan Super Saiyan legendaris. Saat itu, kakek tua hanya berhasil menyelamatkan beberapa makhluk hidup, tapi setelahnya banyak planet dan bintang yang lenyap. Begitu banyak kehancuran meski dalam waktu yang singkat. Dan jika dibandingkan dengan Goku, Super Saiyan legendaris akan melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang menggunakan teleportasi untuk membunuh banyak orang. Di alam semesta ini terdapat banyak makhluk yang lemah dan semuanya dimusnahkan dengan sangat mudah olehnya. Selama kehancuran itu, para dewa berusaha menyelidiki penyebabnya, mereka mengejarnya dan berusaha menemukannya. Dan para dewa mendapatkan sebuah fakta jika kehancuran yang terjadi merupakan akibat dari seorang Super Saiyan yang legendaris. Shin cukup terkejut mendengar itu. Hanya seorang makhluk panah, tapi bisa melakukan hal segila itu yang bahkan melampaui kekuatan para dewa Kaioshin. Dan kakek tua berpikir cerita Super Saiyan legendaris menjadi cerita yang selalu diingat hingga hari ini. Dan itu semua merupakan baru permulaan saja. Shin penasaran apakah Super Saiyan legendaris akan kembali bangkit di zaman sekarang. Kalau itu, kakek tua nggak bisa berkomentar lebih. Tiba-tiba, Shin menatap kakek tua dan menemukan sebuah ide yang sangat brilian. Jika sumber perubahannya berasal dari bulan, maka yang perlu mereka lakukan hanyalah menghancurkan bulan. Kakek tua setuju dengan pendapatnya. Jadi, mereka harus memberitahu Goku untuk segera menghancurkan bulan menjadi debu. Dengan begitu, Super Saiyan legendaris nggak akan muncul, bukan? Namun, Grippy yang seperti terkoneksi dengan mereka mengatakan kalau nggak ada gunanya mereka menghancurkan bulan.
yang tentu saja membuat kakek tua dan Shin penasaran. Loh, kok bisa dengar? Mereka juga penasaran kenapa penghancuran bulan gak bisa dilakukan. Grippy bilang saat ini bulan memasuki periode yang stabil, di mana bulan memancarkan cahaya khusus yang hanya terjadi 1000 tahun sekali. Jumlah energi yang bulan miliki sekarang telah bertambah sangat besar. Jadi, bila mereka menghancurkan bulan sekarang, maka akan terjadi ledakan besar yang sekaligus menghancurkan seluruh alam semesta. Seluruh planet yang ada akan lenyap. Dengar itu, para Kaioshin gak bisa berkata apa-apa lagi. Vegeta membalas cerita tersebut. Jika cerita itu benar, maka baginya gak ada alasan lagi bagi Grippy untuk mengharapkannya menjadi seorang Super Saiyan legendaris. Kenapa Grippy tidak membunuh mereka sekarang saja? Grippy bilang, faktanya tidak ada alasan mereka untuk menunggu kebangkitan Super Saiyan legendaris. Dia bahkan meremehkan Vegeta yang tidak tahu asal-usul gimana Super Saiyan legendaris bisa bangkit. Baginya, Vegeta mungkin bisa melawan orang yang kuat dengan kekuatannya. Tapi, untuk Super Saiyan legendaris, Grippy tegaskan itu nggak bakalan mungkin. Artinya, kekuatan Super Saiyan legendaris melampaui kekuatan Super Saiyan 5 bahkan Super Saiyan 6 Gohan. Vegeta sendiri bukannya nggak cemas dengan kebangkitan sang legendaris itu, tapi dia sekarang harus melakukan sesuatu yang lebih penting. Grippy yang sudah mendengar pembicaraan Trunks, Goten, dan Gohan soal keluarganya, menyangka yang Vegeta maksud juga mungkin adalah keluarga, karena dia tahu Saiyan Bumi sangat menyayangi keluarga mereka. Dan ternyata Vegeta membenarkan itu. Vegeta bercerita, di masa lalu dia selalu berjuang untuk dirinya sendiri. Tapi setelah datang ke bumi, dia sadar bahwa ada hal yang lebih penting dari hanya berjuang. Grippy jadi penasaran apakah Vegeta serius mengatakan itu. Karena kalau memang seperti itu, dia tegaskan Vegeta telah masuk kepada keputusan yang salah. Jadi dengan semangatnya, Grippy sangat ingin membunuh Vegeta. Tapi sebelum itu, dia masih ingin menunggu kebangkitan Super Saiyan yang legendaris. Vegeta membalas, dialah yang bakal membunuh Grippy sekarang. Namun, Grippy nggak percaya dengan itu. Dia pikir kekuatan Vegeta masihlah jauh di bawah kekuatannya. Karena Gohan SSJ 6 saja bisa dengan mudah dia tandingi. Vegeta masih sontak menjadi bingung apa sebenarnya yang Grippy maksud. Di sini, Grippy mengungkapkan bahwa dialah yang mungkin bakal menjadi seorang Super Saiyan legendaris, bukan orang lain tapi dirinya. Karena itulah, Grippy sangat bersemangat sejak awal untuk mendapatkan kekuatan maha dahsyat yang bisa menghancurkan alam semesta. Tapi, pendapat tersebut masihlah 50-50. Karena bisa jadi di antara mereka yang nanti bakal menjadi sang legendaris atau bukan salah satu di antara mereka atau tidak sama sekali. Karena legenda tersebut masih merupakan cerita yang sudah berlangsung begitu lama. Bisa jadi Super Saiyan legendaris hanya muncul di masa lalu. Karena itu tugas mereka hanya menunggu dulu untuk melihat apakah Super Saiyan legendaris benar-benar ada dan siapa yang bakal mendapatkan kekuatan maha dahsyat tersebut. Dengar itu membuat Vegeta penasaran kenapa Grippy tidak melakukan serangan sekarang saja. Jika memang itu masih cerita, seharusnya Grippy nggak membuang banyak waktu. Meski demikian, terjadi penolakan di hati Vegeta, yaitu sebagai maniak bertarung, dia pun ingin sekali melawan Super Saiyan legendaris dan melihat seberapa kuat sebenarnya Saiyan itu. Lalu, Grippy mengatakan kesenangannya mereka semua para Saiyan telah berkumpul bersama di tempat ini. Meski kemungkinannya kecil kemunculan Saiyan legendaris, tapi Grippy sangat ingin menunggu dan gak mau membunuh mereka dulu. Kemudian, Grippy melarikan diri bersama temannya yang sontak membuat Goku dan yang lainnya kaget. Gohan penasaran kenapa mereka malah kabur. Apakah semua ucapan Grippy cuma omong kosong demi melarikan diri? Tapi Vegeta justru sebaliknya. Dia yakin mereka akan kembali, jadi nggak perlu mengejar mereka sekarang. Kemudian Vegeta bertanya pada Gohan tentang para Saiyan kuno tersebut. Karena Gohan lebih dulu bertarung dengan mereka sejak Vegeta dan Goku latihan. Vegeta berubah kembali ke bentuk biasa dan ingin mendapatkan penjelasan secara detail. Gohan juga segera kembali ke bentuk biasa. Dia akan menceritakan semuanya. Setelah itu, semuanya berkumpul pada Gohan dan mendengar apa yang Gohan jelaskan. Mulai dari kedatangan para Saiyan kuno sampai tujuan mereka ingin mendapatkan kekuatan Saiyan legendaris. Setelah mendengar itu, Vegeta dan semuanya paham mereka harus melakukan apa ke depannya. Juga, Gohan memberitahu kalau cara berpikir Saiyan kuno sangatlah sulit dipahami. Mereka tidak memiliki perasaan pada apapun, bahkan teman sendiri mereka bunuh. Namun, Vegeta yang pernah hidup di planet Saiyan tentu nggak terkejut dengan itu. Banyak para Saiyan di masa lalu memang memiliki sikap acuh tak acuh,
tanpa perasaan, tidak seperti para Saiyan yang ada di bumi. Vegeta tegaskan, para Saiyan sebenarnya memiliki sifat alami untuk selalu berjuang sendirian dan haus akan pertempuran. Tidak ada hal lain selain itu. Perasaan kasih sayang hanyalah bonus yang bisa didapatkan oleh para Saiyan yang telah tersadarkan. Jadi, dalam pandangan para Saiyan jadul, J-Factor hanyalah manusia bumi yang tak lagi memegang prinsip para Saiyan. Di sini, Goku meminta maaf dan menyesal meninggalkan Goten dan Trunks hingga mereka tewas tanpa mereka tahu. Goku sangat menyesal mereka terlambat. Gohan juga berpikir semua ini adalah salahnya yang gak bisa melindungi keduanya. Jadi, untuk menebus semua kesalahannya, Gohan mengajak mereka melacak apa yang sedang para Saiyan kuno lakukan sekarang. Namun, Vegeta menolak karena mereka harus fokus pada kehidupan Goten dan Trunks. Selain itu, Vegeta menceramahi Gohan untuk memutuskan tujuan hidup untuk bisa kembali fokus. Setelah Gohan mengerti, Vegeta mengajak mereka untuk pergi ke tempat Bulma dan membiarkan mayat Trunks di sini. Mereka akan menemukan cara untuk menghidupkan Trunks dan Goten kembali. Setelah itu, mereka pun berangkat beriringan. Di sisi lain, para Saiyan kuno ternyata sedang istirahat di samping pesawat mereka untuk terus menunggu sinar bulan nanti. Griffy nampak begitu senang, sudah lama dia nggak bersikap serius seperti itu, hingga akhirnya ada lawan yang membuatnya senang. Temannya sendiri, yang bernama Bocah, tidak setuju Griffy malah bermain-main. Dia bahkan nggak diberikan kesempatan untuk bertarung. Griffy membalas, lain kali dia pasti akan membiarkan Bocah bertarung untuk mendapatkan kekuatannya juga. Dengar itu, Bocah hanya diam. Lalu, Griffy menanyakan bagaimana pendapat Bocah soal kekuatan Gohan dan juga yang lainnya. Bocah bilang kalau kekuatan mereka ternyata lebih kuat daripada yang dia harapkan. Di situ, Griffy setuju dengan Bocah. Baik mereka maupun para J-Factor memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang Super Saiyan legendaris. Bocah juga setuju dengan pendapat itu. Artinya, di antara semua Saiyan, salah satunya akan menjadi seorang Super Saiyan yang legendaris. Griffy menjadi sangat bersemangat, mereka akhirnya bisa menemukan seseorang yang bakal menjadi seorang Saiyan legendaris. Dia sangat menantikan untuk melihat seberapa kuat legenda Super Saiyan tersebut. Meski pada akhirnya bukan dialah yang menjadi Saiyan legendaris, seenggaknya Griffy bisa melihat sebelum kematiannya. Masalah besar dengan kekuatan di luar imajinasi menanti semua orang. Siapapun dapat memperoleh kekuatan legendaris tersebut dengan cara yang sama, karena semuanya memiliki kesempatan yang sama. Saat ini, para J-Factor lagi istirahat dulu demi mempersiapkan pertempuran besar yang bakal terjadi selanjutnya. Lalu, seperti apakah kelanjutannya? Bakal seseru apakah? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.